Jadi, perkenalkan nama saya Jihan Kamila dari Program Studi D3 Akuntansi, Fakultas Vokasi Mitra Magang MBKM USU. Pertama-tama boleh tolong perkenalkan nama Ibu siapa? Nama Ibu Suryaningsi. Oke, pekerjaan Ibu? Ibu pedagang, jualan bakso. Oke, jadi di sini saya ingin melakukan edukasi atau sosialisasi kepada Ibu terkait dengan program BPJS Ketenagakerjaan pada segmen bukan penerima upah atau pekerja informal. Jadi pada segmen ini terdapat 3 program BPJS Ketenagakerjaan, Bu. Nah, jadi pada program jaminan kecelakaan kerja ini memberikan perlindungan kepada para pekerja apabila ia mengalami kecelakaan pada saat ingin pergi bekerja dan pada saat pulang bekerja. Nah, yang kedua itu ada program jaminan kematian. Nah, pada program ini BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan pada peserta BPJS apabila ia mengalami meninggal dunia pada saat bekerja. Nah, dengan memberikan biaya santunan, biaya beasiswa, dan biaya-biaya lainnya atau biaya pemakaman juga ya, Bu. Nah, yang ketiga itu ada jaminan hari tua. Nah, program ini seperti tabungan masa depan apabila ibu sudah mengalami usia pada saat pensiun. Seperti itu, Bu. Nah, jadi melalui edukasi atau sosialisasi saya ini, Bu, saya ingin mengetahui gimana sih pengetahuan Ibu terkait dengan program BPJS Ketenagakerjaan agar nantinya BPJS Ketenagakerjaan bisa memperbaiki kualitas layanan kepada para masyarakat BPJS Ketenagakerjaan. Oke, jadi baik, kita langsung masuk pertanyaannya ya, Bu. Nah, jadi pertanyaan pertama itu, apakah Ibu sudah pernah mendengar tentang program BPJS Ketenagakerjaan seperti jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua? Kemudian biasanya di mana Ibu mendapatkan informasi program-program tersebut? Ya, saya sudah pernah mendengar tentang program BPJS Ketenagakerjaan, terutama JKK, JKM, dan JHT. Saya tahu bahwa JKK adalah perlindungan ketika terjadi kecelakaan saat bekerja. JKM memberikan santunan bila peserta meninggal. Dan JHT adalah tabungan jangka panjang yang bisa dicairkan saat berhenti atau memasuki usia tertentu. Informasi mengenai program-program ini biasanya saya dapatkan dari media sosial kayak Facebook, Instagram, seperti teman-teman sesama pekerja. Kadang saya juga melihat penjelasan singkat dari video atau postingan BPJS Ketenagakerjaan, dan sesekali mendengar sosialisasi yang disampaikan di lingkungan tempat saya bekerja. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bu. Menurut Ibu, seberapa penting sih program perlindungan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerjaan yang Ibu jalani setiap hari? Menurut saya, Dek, JKK sangat penting karena pekerjaan saya sehari-hari cukup berisiko. Saya sering berada di luar rumah dan sering bekerja tanpa perlindungan dari perusahaan. Jadi kemungkinan kecelakaan itu selalu ada, merasa lebih tenang karena kalau terjadi kecelakaan saat bekerja, biaya pengobatan bisa ditanggung dan saya tidak perlu memikirkan beban biaya yang besar. Perlindungan ini sangat membantu terutama bagi pekerja informasi seperti saya, penghasilannya tidak menentu. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Ibu kan sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan kan, Bu. Jadi, bagaimana sih pengalaman Ibu ketika mengikuti program ini seperti mendaftar, membayar iuran, atau mendapatkan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan? Apakah Ibu pernah mengalami kendala atau kesulitan pada saat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan? Pengalaman saya cukup baik. Saat mendaftar prosesnya tidak terlalu rumit karena
Saya hanya perlu membawa identitas diri dan memilih program yang ingin diikuti. Pembayaran iuran juga mudah karena bisa dilakukan melalui aplikasi minimarket atau mobil banking. Namun kendalanya adalah kadang saya bingung mengenai besarnya iuran yang harus dibayar dan perbedaan manfaat tiap program karena informasinya kurang jelas. Saya juga belum pernah klaim manfaat, jadi masih kurang paham prosedurnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Kan program jaminan hari tua itu kan merupakan program untuk tabungan masa depan. Nah, menurut Ibu, seberapa bermanfaat sih program ini bagi para pekerja seperti Ibu yang bukan para pekerja informal? Menurut saya JHT sangat bermanfaat karena bisa menjadi tabungan masa depan bagi pekerja informal yang tidak memiliki pensiun dan perusahaan penghasilan. Saya tidak stabil, jadi punya tabungan yang dikelola BPJS Tenaga Kerja ini bisa membantu saya ketika sudah tidak mampu bekerja. Lagi program ini membuat saya merasa lebih aman karena ada dana yang bisa dicairkan ketika dibutuhkan, misalnya saat berhenti bekerja atau mencapai usia tertentu. Oke, baik. Ke pertanyaan yang terakhir ya Bu. Apa sih harapan Ibu ke BPJS Ketenagakerjaan agar lebih baik dalam melaksanakan program-programnya dan juga agar lebih memperbaiki kualitas layanan BPJS Ketenagakerjaan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat pada pekerja informal atau bukan penerima upah ini? Saya berharap BPJS Tenaga Kerja dapat memberikan sosialisasi yang lebih sederhana dan mudah dimengerti, khususnya untuk pekerja informal yang mungkin tidak terbiasa dengan istilah teknis. Akan lebih baik jika ada penyuluhan langsung ke lingkungan kami serta panduan langkah demi langkah tentang cara membayar iuran atau mengajukan klaim. Selain itu, informasi di media sosial maupun aplikasi sebaiknya lebih jelas dan konsisten agar kami tidak bingung jika direspon. Layanan digital dan petugas lebih cepat pasti akan membantu. Itu Dek. Oke, baik. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk kami melakukan edukasi serta wawancara kepada Ibu. Selamat siang Bu. Siap. Siang Pak. Siang. Jadi, kenapa nama saya Gina Dalila, program studi di 3 akuntansi Fakultas Farmasi, Mitra Magang GPKF Khusus. Jadi, pertama-tama boleh tolong perkenalkan nama Bapak siapa? Nama saya Sugiyong Ardi, Kerjaan Bapak? Pakang ojek. Oke. Jadi di sini maksud saya ingin melakukan edukasi atau sosialisasi kepada Bapak terkait dengan program BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja bukan penerima upah atau pekerja informal seperti petani, ojek online, pedagang, dan freelancer atau para perusahaan lainnya. Dalam program ini terdapat 3 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Jaminan kecelakaan kerja ini memberikan perlindungan bagi para pekerja apabila mengalami kecelakaan kerja pada saat ia ingin berhenti bekerja, pada saat bekerja, dan pada saat pulang bekerja. Nah, yang kedua itu ada jaminan kematian. Jaminan kematian ini memberikan perlindungan bagi para pekerja apabila mengalami musibah kematian pada saat bekerja dengan memberikan biaya santunan, biaya pemakaman, dan biaya beasiswa untuk anak-anaknya. Nah, yang ketiga itu jaminan hari tua. Ini seperti tabungan untuk masa depan. Apabila Bapak sudah memasuki masa usia mencapai pensiun, gitu Pak. Nah, jadi melalui edukasi atau sosialisasi saya ini, saya ingin mengetahui gimana sih pengalaman Bapak ketika menggunakan program BPJS Ketenagakerjaan.
agar nantinya melalui sosialisasi ini BPJS bisa memperbaiki kualitas layanannya. Nah, jadi kita mulai saja wawancaranya ya Pak. Sebelumnya, apakah Bapak pernah mendengar tentang program BPJS Ketenagakerjaan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua? Kemudian, gimana sih Bapak mendapatkan informasi tersebut? Saya sudah pernah mendengar program BPJS Ketenagakerjaan seperti JKK, JKM, dan JHT. Informasi tersebut saya dapatkan dari grup WhatsApp, media sosial, teman, bersama pekerja, serta brosur atau panduk di kantor kecamatan atau kelurahan. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Menurut Bapak, seberapa penting sih program jaminan kecelakaan kerja bagi pekerjaan yang Bapak jalani setiap hari? Cuma perusahaan dan memiliki resiko kecelakaan cukup tinggi, adanya jika JKK membuat saya merasa lebih aman karena biaya pengobatan ditanggung jika terjadi kecelakaan kerja. Oke, pertanyaan yang ketiga ya Pak. Kan Bapak sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Gimana sih pengalaman Bapak dalam mendaftar, membayar iuran, atau mengklaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan? Apakah dalam itu Bapak pernah mengalami kendalanya? Pengalaman saya cukup baik karena pendaftaran dan pembayaran iuran mudah. Namun saya kadang kesulitan memahami manfaat program dan pernah mengalami kendala saat membuka aplikasi. Nah, pertanyaan yang keempat ya Pak, untuk program jaminan hari tua ini, gimana sih pendapat Bapak mengenai program itu bagi para pekerja seperti Bapak? JHT sangat bermanfaat sebagai hubungan jangka panjang bagi pekerja informasi yang tidak memiliki jaminan pensiun sehingga bisa digunakan saat berhenti bekerja atau di masa tua. Nah, oke, pertanyaan yang terakhir ya Pak, apa sih harapan Bapak pada program BPJS Ketenagakerjaan ini agar nantinya ke depannya bisa lebih baik dalam memperbaiki kualitas layanannya dan bisa lebih membantu serta mudah dipahami oleh lingkungan masyarakat? Saya berharap penjelasan dibuat untuk sederhana, sosialisasi langsung diperbanyak, aplikasi lebih stabil, dan informasi iuran serta maklumat disampaikan secara jenis dan tamparan. Oke, baik Pak, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Selamat siang Pak. Siang. Selamat siang Bu. Siang. Jadi perkenalkan, nama saya Jihan Kamila, program studi D3 Akuntansi, Fakultas Vokasi, Mitra Magang MBKM USU. Tolong perkenalkan nama Ibu siapa? Marsianti, Pekerjaan Ibu? jualan. Oke, jadi maksud saya di sini ingin melakukan edukasi atau sosialisasi terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja bukan penerima upah atau pekerja informal seperti pedagang, petani, freelancer, ojek online, dan sebagainya. Jadi pada program ini terdapat 3 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja dengan memberikan perlindungan bagi para pekerja ketika mengalami kecelakaan pada saat ia ingin pergi bekerja, dan pada saat pulang bekerja. Dan yang kedua itu ada jaminan kematian dengan memberikan perlindungan apabila para pekerja mengalami musibah kematian pada saat bekerja dengan memberikan biaya pemakaman, biaya santunan, dan biaya beasiswa. Nah, yang ketiga itu ada jaminan hari tua. Ini untuk tabungan masa depan apabila ibu sudah mengalami masa pensiun. Seperti itu, Bu. Nah, jadi melalui edukasi atau sosialisasi ini, saya ingin mengetahui gimana sih pengalaman Ibu menggunakan BPJS Ketenagakerjaan agar nantinya BPJS dapat memperbaiki kualitas layanannya. Gitu, Bu. Kita mulai saja ya wawancaranya. Nah, pertanyaan yang pertama ya, Bu. Apakah Ibu sudah pernah mendengar program BPJS Ketenagakerjaan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua? Di mana sih biasanya Ibu dapat informasi ini? Ya, saya sudah pernah mendengar program
BPJS Ketenagakerjaan seperti JKK, JKM, dan JHT. Informasi saya memperoleh dari media sosialisasi petugas di lingkungan masyarakat, serta cerita dari teman-teman yang sudah menjadi peserta. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, menurut Ibu seberapa penting sih program jaminan kecelakaan kerja bagi pekerjaan Ibu sehari-hari? JKK sangat penting karena pekerjaan saya cukup berisiko dan tidak ditanggung perusahaan. Program ini memberi perlindungan jika terjadi kecelakaan kerja dan membantu biaya pengobatan. Nah, pertanyaan yang ketiga ya Bu, Ibu kan sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, menurut apa sih pengalaman Ibu terkait dengan mendaftar, membayar iuran, atau mendapatkan klaim manfaatnya? Apakah ada kendala dalam proses tersebut? Proses pendaftaran dan biaya iuran cukup mudah. Kendalanya penjelasan manfaat program kurang jelas di awal dan aplikasi JMO kadang sulit diakses saat dijaring tidak stabil. Pertanyaan yang keempat ya Bu, untuk program jaminan hari tua itu kan merupakan program tabungan untuk masa depan. Nah, menurut Ibu gimana sih manfaat yang Ibu terima mengenai program tersebut? JHT sangat bermanfaat sebagai tabungan jangka panjang. Pekerja informal yang tidak memiliki jaminan hari tua. Oke, pertanyaan yang terakhir ya Bu, apa sih harapan Ibu terkait dengan program BPJS Ketenagakerjaan agar nantinya bisa memperbaiki kualitas layanan BPJS dan lebih fokus membantu para pekerja di lingkungan masyarakat? Saya berharap penjelasan dibuat lebih sederhana, sosialisasi langsung, diperbanyak aplikasi JMO, lebih mudah digunakan dan respon petugas lebih cepat. Oke, baik. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Selamat siang Bu. Siap.